malaikatnya tadi tugasnya muter aja. Yang dicari apa? Kalian ketika duduk di majelis, kalian ketika duduk berzikir kepada Allah, kalian ketika duduk bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini lihat baik-baik apa yang terjadi, apa yang kalian lakukan di tempat ini dari awal kalian duduk di tempat ini sampai akhir. Kalau tidak kalian akan tergerak hatinya untuk juga ikut bersalawat. Kalau tidak tergerak hatinya untuk ikut melantunkan qasidah-qasidah yang begitu indah untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya ucapkan, saya terangkan kembali lagi bahwa tidak ada perbedaan antara zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Salawat itu bukan kamu hakikatnya. Lantas kamu mengatakan ketika salawatmu apa? Allahumma, ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Engkau sebutkan nama Allah, engkau sebutkan nama Sang Khalik untuk memberikan salam sejahteranya untuk baginda Muhammad, sosok yang kalian cinta. Maka hadirin coba lihat begitu indahnya. Antum datang ke tempat ini disaksikan oleh Allah sebagai sosok yang terlepas dari dosa. Asyhadu anni qad ghafartu lahum. Mereka yang datang untuk niat zikir, mereka yang datang untuk niat ta'lim, disanggah oleh malaikat, diucapkan, ditanyakan oleh malaikat kepada Allah, ya Allah, tidak semuanya ingin zikir. Ya Allah, di majlis itu gak semuanya ingin belajar. Di majlis itu gak semuanya ingin apa? Ingin duduk dan mengambil intisari dari setiap kebaikan yang ada. Apa jawaban Allah? Dan Allah a'lamu minhum. Allah maha mengetahui, lebih mengetahui. Apa kata Allah? Saksikan wahai malaikat, mereka yang hadir duduk di tempat itu, yang mereka tak ada keinginan terkait dengan mengambil intisari dari kebaikan majlis, kecuali dia mungkin punya hajat. Orang mungkin ketika lagi pengajian ada beberapa sosok, beberapa oknum datang untuk bernaung. Ada orang yang beberapa sosok untuk makan, atau ada yang lainnya. Subhanallah, mereka duduk bukan untuk majelisnya. Apa kata Allah? Mereka juga ikut diampuni karena keberkahan mereka yang hadir. Sampai sehingga dikatakan apa? Humul qaum la yashqa minhum jalisuhum. Mereka itu adalah golongan yang di mana tidak akan ada rasa ataupun pemberian yang negatif kecuali mereka duduk bersamanya. Nggak ada pemberian yang negatif dari Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Rahmat. Dengan duduknya saja sudah dapat ampunan dari Allah. Sehingga coba lihat bersama, dengarkan baik-baik, Allah Maha memberi, Allah Maha Rahmat, Allah dermawan. Sehingga sekarang mahalud doa. Antum datang ke tempat ini, antum punya hajat, minta setiap majlis, antum minta sama Allah, ya Allah. Karena Allah membuka jalannya yang besar, membuka pintunya yang besar untuk harapan setiap hamba. Naam, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Sehingga yang sakit minta sama Allah setiap pengajian itu, ya Allah berikan kesembuhan buat saya. Ya Allah berikan kesembuhan untuk orang tua saya yang sedang sakit, saudara saya. Minta pada saat itu. Karena tempat-tempat yang subhanallah terucap dan tercurahkan rahmat yang begitu besar. Oke. Yang gak punya uang, ini muka-muka terzalimi kayak kalian itu kayaknya gak punya uang, minta juga sama Allah, ya Allah sugihkan ulun ya Allah, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, ya Ghani ya Mughni, aghnini. Dibaca itu 40 kali. Mudahan jadi orang sugih. Subhanallah, hilang penyakit ulun, semangat lagi. Allahumma sholli alaihi. Iya dong, urusan duniamu lagi berantem seandainya sama istrinya, lagi melihat anaknya nih macal, minta di majelis kayak gini. Tempatnya limpahan keberkahan. Jadi apa? Dapat ampunan dari Allah, hajatnya mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apalagi? Ya Allah, beb, cicilan ulun beb. Ya Allah, jangan kan ulun, ngadunya ke Allah, ya Allah. Semoga Allah memberikan semua kebaikannya untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira hajat doang cukup? Jawabannya enggak. Cari yang lebih besar lagi.
Minta pintu taubatnya sama Allah. Minta pintu ampunannya darinya kepadamu. Yang kita itu kadang husnuzon bahwa diri kita itu adalah orang baik. Padahal kita itu yakin, siapa yang tahu diri kalian melebihi dari kalian sendiri? Nggak ada. Yang tahu isi hatimu ya kamu sendiri. Yang tahu kelakuanmu dari 24 jam ataupun yang sebelum-sebelumnya ya kamu. Ada orang datang, dia dengan pandangan husnuzon sama kamu, nggak kelihatan kan? Kamu dikatakan Masya Allah orang baik. Tiba-tiba kepikiran, enggak lah ulun nih baik kayaknya. Itu kadang bagaimana tipu daya setan. Yang yakin apa? Kamu tahu sendiri ya, aku pemaksiat. Orang tadi hanya husnuzon sama saya bahwa saya itu adalah orang baik. Maka dari itu minta sama Allah, ya Allah ampuni ulun ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kalaupun aku itu masih maksiat nih, jauh dari Allah, kadang menghinakan Allah, tapi Allah tetap sayang sama kamu. Dengan apa? Dengan kamu ditutup aibnya di hadapan orang lain. Saya tanya nih kepada Buhan Pian Seberataan dan saya khususnya. Ya kalau seandainya Allah bukakan aib kita masing-masing, gak ada orang mulia di antara kita. Sebagaimana itu dilakukan oleh Allah di kaum Bani Israel. Bani Israel umatnya Nabi Musa itu ketika bermaksiat tertulis di setiap rumahnya, fulan lagi ini. Jadi subhanallah semua orang tahu. Subhanallah. Maka dari itu ya Allah ampuni ulun ya Allah. Ya Allah ampuni kita ya Allah. Berikan pertaubatanmu kepada kita ya Allah. Sebagaimana engkau yang dikatakan dalam ucapanmu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwaban rahimah. Walaupun di antara mereka ya Allah, ya kita sebagai sosok yang zalim kepada diri kita sendiri, kejam kepada diri kita sendiri, sebagai sosok yang ahli maksiat ya Allah, kami pun datang ke tempat ini meminta madad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menghadirkan rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau ucapkan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di antara kalian ada Nabi Muhammad. Maka ya Allah, dengan kehadiran Nabi Muhammad bersama kita ya Allah, kami meminta ampun kepadamu ya Allah, dan Nabi Muhammad memintakan ampun kepadamu ya Allah terkait dengan kami, dosa kami, kesalahan kami. Niscaya kami telah mendengar ucapanmu dalam Al-Quranul Karim, la wajadullah tawwaban rahimah. Allah selalu akan menghapuskan dosa kami, Allah akan selalu menghapuskan segala kesalahan kami. Amin ya rabbal alamin. Taubat dapat, alhamdulillah. Apa lagi? Minta yang lebih besar, iya. Apa itu? Mahallu nadharillah, hati kita, supaya bisa mendapatkan suatu hal yang sifatnya itu maksimal. Karena sholat itu 0, haji yang kamu lakukan 0, umrohnya kamu itu 0, apalagi zakatmu 0, infakmu 0, memberi baju ke majelis 0. 0 itu apa artinya? Gak ada artinya. 0 tuh sifir. Nah, terus apa yang menjadi berarti semua itu? Kamu sebutkan amal ibadahmu semuanya, silahkan. Dari awal sampai akhir satu hari ini. Salat subuh 0, salat duha 0, salat duhur 0, zikirmu 0, hadir majelis 0, 0 kebaikan. Gak ada artinya. Kecuali satu, jangan dipotong ini, nanti dipotong viral lagi. Kecuali satu, adanya rukun ula, yaitu al-ikhlas. Ikhlasnya itu jadi angka, ikhlasnya itu jadi 1. Ketika 1 ditambahi 0 salatnya, ditambahi lagi 0 zikirnya, ditambahi lagi 0 puasanya, ditambahi lagi 0 infaknya, ditambahi 0, berapa juta 0, berapa banyak 0, ketika ada 1 di depannya maka bernilai itu.
Ketika tak ada satunya, maka hilang. Kamu sebutkan 1000 nol sekalian, tetap aja nol. Rukunnya satu, ikhlas. Ikhlas itu di mana? Kalau tidak di sini, di sanubari kita. Ikhlas itu apa? Menghadiahkan amal itu semuanya lillah. Menghadirkan Allah. Ya Allah, saya hadir majelis untukmu. Ya Allah, saya baca zikir untukmu. Ya Allah, saya sholat untukmu. Itu semua yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga usahakan, ini tempat hati mahallu nadharillah. Ya Allah, semoga di majelis ini hati ulun, hati pian, hati anak ulun, hati bini ulun dibukakan semuanya menjadi hati yang bertajalli kepadamu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ba'da Maria. Allahumma salli ala Muhammad. Balik lagi babu maja'a fi aishi Rasulillah. Ulun terlalu ngalur ngidul kayaknya ini, kemana-mana pikiran. Subhanallah. Allahumma salli alaih. Ya Allah. Hadis yang pertama yang dibacakan tadi, Sami'tu Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, alastum fi dha'amin wa syarabin ma syi'tum, laqad ra'aitu nabiyyakum ma yajidu min ad-dagali ma yamli'u batnah. Alastum, ketika para sahabat pada saat itu mulai memilih beberapa makanan yang ada, beliau mengatakan, Masya Allah, kalian itu makanannya, minumannya tercukupi semuanya, banyak, kalian tinggal memilih. Aku, Allah, minta banyu yang di belakang. Jovi minta banyu, Vi. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am aw ma yajidu nabiyyakum ma yajidu min ad-dagali ma yamli'u batnah. Aku itu melihat Nabi Muhammad kadang tidak ada satupun yang ada makanan yang cukup. Bahkan dagal itu makanan yang radi, yang kelasnya bawah. Bahkan subhanallah, makanan yang paling bawah sekalian gak cukup untuk memenuhi ataupun mengenyangkan perut dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hadis yang kedua menerangkan, subhanallah, dari Siti Aisyah, beliau mengatakan, nih biar tahu kehidupan Nabi, biar tahu tuh keluarga Nabi seperti apa. Yang pertama tadi, makanan yang paling sedikit aja belum tentu mengenyangkan Nabi Muhammad. Bahkan dikuatkan lagi oleh ucapan Siti Aisyah, beliau mengatakan, in kunna ala Muhammad, kami itu keluarga besar Nabi Muhammad. Ini keluarga besarnya, anaknya, istrinya, cucunya. Namkuthu syahran, kami kadang itu satu bulan penuh. Namkuthu syahran, jadi 1 bulan 30 hari. 30 hari itu gak pernah tercium bau masakan di dapur. Ini keluarga Nabi loh. Keluarga Nabi yang begitu takwanya kepada Allah. Karena kalau keluarga Nabi itu bukan harus sosok yang luar biasa, banyaknya suatu pemasukan yang dia dapatkan. Enggak. Apa yang dialami oleh Nabi juga dirasakan oleh para sahabat, para keluarganya, sehingga dikatakan sebulan penuh gak pernah adanya bau asap yang keluar dari dapurnya Rasulullah, gak ada. Jadi selama sebulan makan apa Habib? Aswadan, 2 yang hitam katanya. Apa itu? Kurma sama banyu, bas. Kurma sama air. Tapi sekarang coba lihat, apakah keluarga Nabi, apakah Nabi itu mentalnya melempem kayak buhan pian itu, yang kalau seandainya turun pang, yang biasanya kawak makan daging, makan ayam sedikit, porsinya sedikit, lebih sedikit mungkin keuangannya, lebih sedikit mungkin hal yang pendapatannya, tiba-tiba sudah
oh Allah tak sayang sama aku. Kenapa saya mendapatkan musibah ini? Padahal subhanallah di dapurnya itu masih banyak masakan. Itu coba lihat. Nabi itu 1 bulan penuh makannya air sama kurma. Sekarang saya tanya, apakah Nabi itu gak bahagia? Bahagia aja. Karena kebahagiaan itu ketika kamu itu bersama Allah. Ketika dapat keuntungan, syukur. Ketika dikurangi keuntungannya, adanya sedikit musibah dan cobaan, sabar. Karena apa? Semuanya adalah suatu sistem yang telah Allah letakkan untuk kita. Pada intinya apa? Dilihat pada akhirnya. Kalau seandainya kamu itu menjadi tempat naungmu, tempat beradamu di dunia ini, maka aduh, nyesel. Kenapa? Yang paling bikin munyak itu apa? Adanya mati itu bang. Coba kalau tidak mati kan nyaman. Ulun berpikir terus hendak pegawai. Wah, rumah ulun hendak ulun jadikan 1.001 lantai. Mungkin. Tapi kan mauknya apa? Ada mati itu bang. Tiba-tiba si fulan mati lah, si fulan mati. Akhirnya memauki itu bang, mati jarulun. Kenapa? Karena kalau seandainya difokuskan semuanya untuk dunia, pada intinya dead. Lah gasan apa terus? Maka sehingga eman benar ketika berkaitan dengan hal itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah begitu risaukan urusan ini. Urusan dunia ini alhamdulillah cukup aja. Buktinya apa? Kalian datang ke tempat ini gak pernah tidak makan, alhamdulillah. Jadi syukur ya Allah, alhamdulillah. Nabi ulun sebulan penuh kada pernah bermasak ya Allah. Ulun masih bermasak, masih ada tempe, ada tahu dan yang lain-lain. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya makna positif yang didapatkan, bukan makna negatif. Ketika makna negatif, kamu tidak bakal ada rasa cukup. Sedikit-dikit maunya yang atas ini, maunya yang ke atas lagi, maunya ke atas lagi, sampai ketinggian, tahu-tahunya kolesterol nantinya. Ya Allah, mudahan keberkahan untuk kita bersama, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang bisa ulun sampaikan karena insyaallah alhamdulillah. Mudahan ini bisa bermanfaat gasan ulun dan pian. Ampun maaf jikalau seandainya adanya keterlambatan ulun datang. Bukan datang, ulun baru keluar kamar maksudnya, karena dari tadi merintih kesakitan parut ini. Asam lambung begitu tinggi sampai membuat oleng kayak kayak vertigo. Naam. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haja ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra.